Kalau saya berpikir ya, kalau melihat industri software di Indonesia yang menengah ke bawah lah, yang di industrinya nggak ada testing ya, software dibangun langsung di submit. Nah itu peluang tidak terpakainya tinggi itu, si software itu. Apalagi proyek-proyek pemerintah. Wah itu mah nanti kalian kalau terlibat proyek pemerintah. Tapi kalau semangatnya kita, kenapa kita adakan GUI testing, UI testing, karena software kita dipakai. Ya, ini terkait dengan usability testing. Lalu setiap user event itu apa saja? Mungkin dulu sudah belajar. Push button, entering text, navigasinya, ya, antar screen, ya, akan menyebabkan transisi ke new state yang lain. Nah, sehingga UI ini harus menjamin state antara satu dengan yang lainnya itu valid. Jangan sampai saya sering itu apa ya, di ATM mana itu? Ada di ATM yang sampai sekarang nggak benar-benar itu ininya. Oh bukan di ATM, di apa e-banking. Di e-banking itu dia transisinya tuh nggak benar itu. Lupa saya BCA atau BNI itu. Ya, cuma kalau komplain-komplain gitu juga ya harus ke pembuatnya ya. Tapi coba amatilah di kehidupan sehari-hari bagaimana sebuah event itu masuk ke transisi yang betul, ya, ke state yang betul. Biasanya kalau Anda back ya, kalau maju biasanya orang relatif serius memikirkan. Tapi ketika back, nah itu di situ orang nggak terlalu jeli. Harus kemana state berikutnya ketika orang back, menekan tombol kembali. Ya, kebayang nggak nanti kalau Anda disuruh apa namanya testing UI? Apa gitu yang harus dites? Nah, salah satunya tombol back, betul nggak? Kalau saya tekan back itu kemana? Nah, itu yang tadi saya komentarinya sebuah e-banking itu di situ. Ketika backnya nggak benar. Contoh paling baru yang saya alami, kebetulan saya sama Bu Transmisia ada perlu keluar kota, lalu perlu beli tiket pesawat ya. Itu kita sambil ketawa-ketawa itu menelusuri webnya Citylink. Aduh itu level Citylink itu payah itu UI-nya. Ya. Jadi nggak dites itu. Oke, jadi semangatnya apa? Setiap user event apapun, bisa button, bisa enter text, dan navigasinya harus menjamin transisinya itu betul ke state yang kita maksud. Jadi mungkin si tester navigasi ini harus juga melihat requirement SRS. SRS itu gimana ininya, bicaranya. Sehingga ketika kita tes, kita harus cross check state setelah ada action itu betul atau tidak. Ya, gitu. Nah, nomor 4 coba, nomor 3 ini barusan ya. Nomor 4, the expected output. Nah, ya, is a simple the final state that the test case input should be. Apa katanya? Output yang diharapkan itu harus final state. Ya, sesuai dengan final state dari sebuah test case. Ya. Jadi waktu kita requirement, kita kan harus jelas requirement ini apa final state-nya. Ujungnya apa? Ya. Nah, kalau di UI yang harus dibicarakan juga nanti tampilnya harus bagaimana. Inputnya seperti apa. Jadi kadang-kadang kalau mahasiswa ya sedang tugas akhir atau sedang tugas apa, kalau bicara proses itu dia lancar, nanti akan begini. Tapi ketika ditanya inputnya apa?
Nah, inputnya apa, lalu datangnya dari mana, itu tugas UI. Contoh, kalau ada yang tertarik TA-nya data mining, ditanya, inputnya apa ini? Ya misalnya inputnya sekelompok data, Bu. Nah, itu dari sisi UI testing, kalau Anda bicara sekelompok data, misalnya mau data mining, ada big data tentang kemarin yang saya bimbing tuh tentang data film. Ya data film, Bu. Nah, betul data film, kan judulnya juga tentang data mining untuk film. Tapi bagaimana si data film itu masuk? Masuk itu apa? Ya entah streaming dari cloud gitu, atau kita sudah simpan di sebuah file, atau di entry satu-satu, kan lain ceritanya, ya. Nah, jadi harus sejelas itu, ya. Nah, biasanya itu desain GUI itu harus pakai ini, pakai modeling, ada toolsnya state machine. Ya, jadi jangan berfantasi ketika kita merancang GUI itu. Harus betul-betul logiknya dipikirkan sehingga transisi antar state itu valid, ya. Jangan aduh kalau di web polban tuh banyak itu yang aneh-aneh ya. Web polban tuh, tapi ya mereka baguslah nerima masukan ya. Ya. Nah, the tester identify a user task. Nah, jadi kita harus paham apa task yang harus dilakukan oleh user itu, ya, supaya bisa mengujinya. Itu. Nah, kemudian hal lain tentang GUI testing ya. Nah, ini terkait dengan aspek psikologis. Pernah nggak dapat aplikasi yang UI-nya tuh kok nggak nyaman, nggak nyaman. Contoh, ini saya mau bicara, ada yang pakai BNI nggak? E-banking BNI. Bilangin kalau ada yang karya orang tua atau saudaranya orang BNI, coba sampaikannya. Jadi begini, saya sering ada kepentingan melihat histori transaksi. Terus katanya transaksi itu bisa ada dua opsi, bisa per bulan April 2020 atau per periode. Ketika pilih per periode ini yang bermasalah. Bermasalahnya apa? Saya masukkan dari tanggal sekian sampai sekian, katanya maksimal harus 30 hari. Nah, harus 30 hari. Jadi kalau ada bulan yang tanggalnya 31, itu nggak bisa dia karena harus 30 hari. Lalu nah itu yang backnya nggak sempurna itu. Jadi kalau saya kembali, dia tidak ada action apa-apa selain masuk lagi ke situ. Padahal kita sudah ingin aktivitas lain. Cobalah yang punya e-banking BNI ditelusuri. Kalau dari sisi programming itu gampang sekali sebetulnya ya. Apa susahnya ya? Kenapa harus 30 hari ya? Mestinya menurut saya transaksi itu yang opsi untuk per periode, kenapa harus dibatasi 30 hari ya? Apa urusannya dengan tampilan? Ya bikin aja sekian page ya kalau lebih ya. Saya kan bisa ingin lihat transaksi dari 1 April 1 Februari sampai 12 April. Nah, apa susahnya ya? Apa susahnya? Lalu kasus yang sama yang saya temui ini ya. Kasus yang sama itu di BRI. Sama juga kasusnya di itu melihat histori transaksi. Saya nggak, itu programmernya tuh mendapat kesulitan apa gitu, itu kan nggak susah itu ya. Kalian kan waktu ADT dulu waktu semester 2 ADT tanggal kan bisa kan
dari tanggal sekian sampai tanggal sekian bisa dihitung dengan mudah, apalagi pakai sistem ya. Nah, coba harus jeli nanti ketika Anda mencoba aplikasi dari sisi interaksinya, ya. Jadi secara psikologis itu saya sering terpancing itu ketika di e-bankingnya BNI karena saya ada kepentingan untuk sering-sering lihat histori karena saya pegang uang jurusan ya. Jadi harus sering lihat histori transaksi, cuma ada kendala di situ. Ah, psikologi saya terganggu itu ya. Nah, jadi nggak sederhana GUI ini, UI ini. Lalu aspek navigasi tadi, navigasi yang kalau saya alami itu yang kasusnya Citylink. Aduh payah banget itu Butran sampai ketawa-ketawa. Itu level Citylink, ya. Kemudian dari sisi semantik itu apa ya? Makna. Jadi harus bisa dipahami maknanya. Jangan sampai user itu bingung. Misalnya ada yang istilahnya tidak familiar, ya. Seperti saya nggak tahu kalian handphonenya di setting bahasa Indonesia nggak? Enggak Bu, bahasa Inggris. Kalau saya pakai setting bahasa Indonesia tuh kok aneh. Jadi stres. Apa katanya? Nyari setting jadi setelan, macam-macam lah. Itu contoh kasus. Jadi dari semantik usernya bingung. Nah, jadi tim perancang UI itu harus paham aspek-aspek ini, psikologis, lalu psikologis navigasi dan semantik dari setiap string yang kita cantumkan. Psikologis lain apa? Contoh misalnya ini pernah ada di TA sampai kebetulan Pak Ferry yang nyidangnya, Pak Ferry minta perbaikan dulu lah dibetulkan. Jadi kasusnya begini, ada mahasiswa yang penelitiannya apa, lalu dia laporkan hasil eksperimennya, tapi yang dilaporkan tuh angka-angka berderet dalam Excel yang sedemikian banyak. Nah, kasusnya apa? Si hasil itu niatnya kan untuk dibaca orang. Gimana orang bisa baca sekelompok angka yuk sedemikian banyak dalam format ini tabular. Kan betapa tidak nyamannya. Jadi bagusnya gimana? Nah, bagusnya kalau orang IT memikirkan data ini supaya user paham harus disajikan dengan cara apa? Toh kita bisa bikin dalam bentuk grafik. Grafik juga hati-hati. Grafik batang, grafik pie, grafik yang lain itu punya efek psikologis berbeda. Contoh, kalau pemilu ya, mau pilkada gubernur, pilkada kabupaten atau apa, Anda kalau ingin melihat statistik perolehan, lalu disajikan dalam angka, padahal angkanya tuh jutaan. Bisa nangkep cepat nggak ininya secara psikologis? Kan mikir kan? Harusnya lama. Mikir kan? Sebentar, angka ini tuh lebih besar nggak ya? Kan masih mikir kan? Nah, lalu alternatif berikutnya pakai grafik. Grafiknya pakai batang atau pakai pie? Bisa aja dua-duanya. Tapi secara psikologis, yang mana yang lebih baik kalau kasus pilkada tadi? Kalau pakai batang? Yang pie Bu, kayaknya lebih enak pakai pie. Kalau pakai batang apa ininya? Konsekuensinya. Orang bisa lihat siapa yang unggul kan? Ya. Ya. Tapi nggak bisa menjiwai seberapa unggul dia. Tapi kalau pakai pie, itu jelas sekali ya grafik itu. Nah itu maksud saya secara psikologis buatlah user nyaman senyaman mungkin. Nah kalau perlu mungkin memang GUI testing harus berdiskusi dengan psikolog karena ini menyangkut aspek psikologis orang. Kalian suka pakai Grammarly nggak? Aplikasi untuk ngecek grammar bahasa Inggris. Pakai nggak? Enggak Bu, Kalau saya jarang kan, sih pernah Bu. Nah, nanti kalau TA tuh harus
Oh, ketika kalian nggak ini ya, nggak ada nulis bahasa Inggris ya. Kalau harus belajar nulis bahasa Inggris, kalau saya karena kurang pede dengan grammarnya, tapi saya lihat selevel Pak Iwan juga yang pernah tinggal di luar masih pakai Grammarly untuk ngecek grammarnya. Nah, yang saya mau komentarin apa? Itu lucu si Grammarly itu. Jadi dia ada sedikit kartun yang kalau tulisan kita grammarnya bagus, dia apresiasi dengan misalnya good job, lalu dia ngacung ininya apa jempolnya. Sederhana, tapi psikologis ke user tuh keren. Kemudian yang paling parah, ini yang paling saya emosi terkuras, kalau kalimat saya panjang, lalu ternyata dia bilang itu salah dan saya harus nulis ulang itu karena strukturnya nggak bagus, malah user pembaca nggak akan paham. Dia tulis lagi katanya kalimatmu, tulis lagi kalimatmu. Lalu dia kadang ngeledek kita pakai tulisan itu. Jadi keluar itu ini komentar-komentar dia. Ayo tulis lagi, tulis lagi. Lalu dia kasih kesempatan, kalau kita nggak bisa juga, akhirnya dia kasih itu kalimat yang bagusnya, sambil agak senewen. Nah, itu udah masuk ke user experience, ya. Jadi desain UI itu kalau mau menyentuh efek psikologis harus sampai ke situ, apalagi di software-software yang nggak terlalu formal, ya. Kayak pakai Grammarly itu, saya tuh suka ketawa-ketawa itu lihat komentar dia. Ya. Nah, itu kan secara psikologis mempengaruhi kita untuk jadi tambah semangat membereskan tulisan. Itu ya. Nah, kemudian karena GUI khususnya atau UI itu tren sekarang sudah di level sudah di dunia web, mobile atau IDE development dan sebagainya aplikasinya, maka mungkin sebagian besar lah kalau kalian berinteraksi dengan pengembangan aplikasi di web dan mobile ya. Kalau IDE development kita nggak banyak lah di Indonesia mah di dua inilah paling banyak. Jadi studi kasusnya pun relevan jika kita melakukan eksplorasi di dua jenis aplikasi ini. Nah, ini guideline yang perlu diperhatikan ketika kita melihat sebuah UI. Nah, apa katanya? Menu option. Kalau kita menyiapkan menu, optionnya itu harus bagus. Saya sering melihat, entah mungkin karena kebiasaan secara umum, kalau menu itu diawali dengan file, itu enggak? Banyak aplikasi yang menu itu diawali dengan file. Sampai satu saat ada mahasiswa bikin aplikasi, padahal nggak ada urusannya dengan file, tapi kok ada juga itu menu file. Ya, nah, ditanya untuk apa menu file? Dan sub-sub menunya tuh sama sekali tidak mencerminkan file. Kalau di Word itu kan file itu untuk apa? New file, open file, close file kan? Save as file. Lah ini nggak ada hubungannya dengan file, tapi file. Kata saya dasar sekali ya itu pengaruh dari aplikasi yang secara umum memulai struktur menunya dengan file, sampai aplikasi yang nggak ada file, interaksi file pun menamakannya dengan file, ya. Nah, jadi apa katanya? Many choices guide user as quickly. Ya, intinya apa? Harus cepat dipahami, ya. Harus mengguide user supaya cepat untuk ketujuan dia. Aduh, saya mau cari ini, gimana caranya ya? Nah, itu bisa dirasakan ketika setting handphone Anda pakai bahasa Indonesia. Saya mau ke ini, tapi kemana cara bahasanya jadi asing karena tidak terbiasa, ya. Nah, apa ini? Apakah ada terlalu banyak view option?
Wow, dalam satu layar. Ini bagusnya saya undang alumni ya. Saya kapan-kapan lah sekalian bikin event di Meet gini. Nanti saya undang alumni yang dia sudah expert di mobile development. Ada yang jago iOS, ada yang jago Android. Nah, kalau dia mengkritisi aspek UI, oh asik itu ngobrolnya. Oh, pokoknya asik ya. Nanti liburan boleh. Kalau mau, Bu, mau ini nanti saya selek alumni. Ya, Salman kalau mau refreshing bulan puasa, mau bikin sharing tentang apa, kita bikin event. Saya bisa undang alumni yang sudah profesional, ada yang sudah 10 tahun kerjaannya di situ terus. Boleh, sok dikoordinir lah. Tapi untuk sementara fokus di testing ya. Testing. Berminat nggak? Kalau Halo? saya mah sok-sok aja Bu, tapi nggak tahu yang lain. Nah, kan materi saya ada agile testing ya. Nah, nanti saya rencananya dulu juga rencananya kalaupun tidak online begini saya ingin mengundang alumni. Kalau tahun lalu saya undang Fadlan. Nah, tahun sekarang saya inginnya yang main di agile. Bagaimana testing dilakukan di agile gitu. Oke lah, nanti mungkin tidak harus untuk D4 kelas ini saja. Yang mau saja. Ya, nanti saya bikin ya. Nanti saya undang. Are they readable? Ini readable. Jangan bikin instruksi-instruksi yang orang tidak paham. Atau bisa paham tapi mikirnya lama. Kan kebayang kita sedang running aplikasi tapi setiap kali ingin action mikir dulu lama. Karena apa? Instruksi tidak readable. Nah, kalau itu harus diskusi ya sama orang bahasa. Ya kalau memang perlu lakukan. Ya. Harus dilakukan kalau memang perlu. Kemudian harus user friendly information. Ya. User friendly information architecture before starting the design. Ya, memang makanya ada kuliah UI design itu supaya segala aspek dari UI bisa serius, termasuk salah satunya apakah informasinya user friendly. Ya. Kemudian menu label. Nah, key to good user experience. Ya, ini bicara bagaimana menu disajikan. Nah, lalu ini menu visibility. Ada apa? Disable, enable, itu dimainkan ya. Bu, Dimainkan. untuk Ya? PPT-nya nggak ganti slide, itu masih di slide 2 kalau kita ngelihatnya. Oh ya, slide 2 yang mana? Yang masih introduction. Oh, kenapa ya? Ya, Bu, berarti introduction. Hah? Kenapa ya? Ya, Bu, sudah ganti. Hah? Sudah ganti. Sudah muncul lagi. Udah Bu, udah muncul lagi. Tadi masih di introduction jadi pada bingung kayaknya. Oh, kenapa ya? Ini slow. Jadi yang barusan ini menu option ada. Oh, Ada Bu. Lambat ya. Introduction lalu menu option ada. kayaknya yang di-share cuma satu PPT Bu, jadi ketika Ibu pindah PPT jadi enggak ini. Lah. Tadi ini di menu option, Bu. Sekarang tampilannya. Di menu option, tapi Ibunya tadi sekarang slideshow pindah. Bu. Ibunya kalau misalnya nginiin slideshow di kita munculnya itu cuman yang awal doang, waktu awal muncul. Jadi harus maju mundur. Sekarang Iya, menu jadi- visibility. Ya, Jadi tadi ini pakai ini aja. ya paling gitu aja Bu. Kalau Oke. misalnya di slideshow nggak akan ganti. Oke, ya udah. Jadi menu option itu bicara tentang apakah pilihan-pilihan menu itu bisa dipahami dengan cepat sehingga user bisa segera menuju tujuannya.
Kan kalau bikin menu itu apa terlalu dalam gitu untuk masuk ke satu tujuan tuh sampai harus klik 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 dalam sekali itu nggak bagus ya dari sisi ini tidak cepat dia menuju tujuannya. Jadi harus dipikirkan itu waktu UI design. Ya, are there too many or too few option? Oh, too few option apa? Terlalu rame. Ya, gitu. Jadi mendesain menu itu harus berpikir ke sana. Lalu ada readable, readable tadi cukup mudah dipahami nggak? Contoh kasus handphone kita karena terbiasa dengan istilah-istilah teknis bahasa Inggris, ketika masuk ke bahasa Indonesia itu readabilitasnya jadi bingung karena padanan kata bahasa Indonesia itu bukan untuk bahasa teknik yang datangnya dari sana, dari luar sana. Istilahnya ketika dipadankan nggak terlalu enak ya. Lalu make sure, user friendly. Jadi informasi itu harus dibuat sedemikian sehingga user friendly. Istilah-istilahnya user friendly. Sehingga supaya user friendly ini arsitekturnya harus dirancang. Lalu label pada menu harus memperhatikan good user experience. Kemudian, nah inilah starting point in user research ya. Kemudian menu visibility. Menu visibility ini kita kan ada biasanya ada opsi-opsi yang mana harus disable, yang mana enable itu harus dimainkan. Untuk apa? Supaya kalau ada banyak menu secara psikologis jangan ditampilkan semua. Kenapa? Bikin stres. Mainkanlah itu visibility itu, ya. Mana yang harus hidden, mana yang harus tampil. Waktu UID sampai latihan begitu? Halo? Iya. Rasanya sempat. Gimana bisa tinggi? Kenapa? Does opening a menu require motor skill effort? Nah, ini apakah membuka sebuah menu membutuhkan effort yang tinggi? Nah, itu nggak bagus. Jadi bikinlah user seenak sekali, enak mungkin. Jangan sampai butuh effort yang tinggi. Kalau user sampai komplain karena dia harus memerlukan skill motorik yang tinggi untuk mengakses aplikasi kita, nah itu bisa ditinggalkan itu aplikasinya. Kamu lah pakai lagi itu bingung makainya, gitu kan? Dan hide essential link. Nah ini bicara link-link yang diperlukan, jangan disembunyikan katanya. Ya. Nah, ini aspek-aspek apa? Model ke tadi secara psikologis itu harus bikin si user nyaman. Tapi nyamannya itu mungkin kita memang perlu tahu user target aplikasi ini. Kalau targetnya anak muda, bisa rancang UI-nya seperti apa supaya mental dia begitu ya. Kalau aplikasinya untuk orang tua, kalau khusus ya. Nah, yang saya amati ya, ada WA itu tahun berapa ya rame WA itu? Ya. Itu kan chatting pakai SMS itu awalnya susah. Tapi ketika ada WA itu orang tua yang agak sudah nggak mau lah eksplorasi. Oh, dia dengan WA ternyata gampang sekali itu. Ininya cepat sekali dia bisanya. Akhirnya dia bisa attachment gambar, attachment video segala macam dengan sangat mudah. Jadi saya ke WA itu apresiasi karena apa? Dibikin simple. Aplikasi chatting sekarang yang paling banyak pengguna apa ya? WA bukan kalau di kita.
WhatsApp, Line. Kalau mahasiswa mah Line kayaknya, Bu. Nah, itu kan kenapa ya anak muda sukanya ke Line ya? Ada aspek lain yang mungkin karena stikernya yang bikin happy mereka. Kalau WA kan gitu-gitu aja misalnya. Apa coba dari sisi UI yang menyebabkan mahasiswa lebih main di Line? Temanya banyak mungkin, Bu. Soalnya kan kalau WhatsApp temanya gitu-gitu aja. Tema itu apa? Tema tuh. Ada temanya jadi apanya ya? Tampilannya gitu, Bu. Jadi Tuh kan. gimana ya Jadi, jelasinnya? jadi kalau saya kan sudah beberapa kali itu pakai Line. Coba kan anak saya pakai Line, ya saya juga harus ngalah lah. Ya udah pakai. Tapi terlalu berisik bagi saya Line itu. Nah, akhirnya ke WA lagi. Ada Telegram karena banyak urusan pekerjaan yang sekarang main di Telegram, akhirnya install juga Telegram. Tapi tetap aja yang paling simpel itu WA gitu sementara ya. Tapi ya saya akhirnya main di semua karena harus juga berinteraksi dengan banyak orang ya. Nah, untungnya apa kalau Telegram? Dari sisi teknis keuntungannya, dia nggak usah sambil connect ke WA-nya, ke WA yang di handphone. Kalau WA kan harus Harus connect connect tuh. Bluetooth-nya. Kalau Telegram kan nggak usah. Nah itu dari sisi teknis. Tapi kalau dari sisi UI sih sama aja. Ya. Nah ini aspek-aspek ini nanti inilah di explore lah. Jadi apakah ini dites? Nah kalau ini mungkin yang ngetesnya bukan software tester ini ya. Software tester sih hanya meyakinkan aja karena urusan mental itu harus ada orang lain yang membantu ya. Nah, apa ini? Meaning of icon and label. Ya, inilah harus memikirkan ya. Labelnya betul nggak? Mudah nggak dibaca? Are the symbol and terminology used easily understood or do they need translation? Atau orang harus nerjemahin dulu baru paham, kan itu jadi banyak kerjaan itu, effortnya jadi lebih banyak. Kalau sekarang sudah banyak main di simbol ya, simbol. Jadi simbol itu jadi serius sekarang, orang mungkin jadi tidak perlu lihat label ya, banyaknya lihat ikonnya. Kalau dulu zaman saya kuliah itu kan belum ada GUI ya, jadi Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V itu akrab sekali. Sekarang ada window, ada icon-icon yang sudah umum dipakai. Kalau copy itu simbolnya apa, kalau cut itu gunting. Nah, itu kan icon-icon yang dirancang serius ini. Jadi bukan orang teknis ini yang merancang ini, pasti ada orang lain yang memikirkan apa yang pantas ya. Icon untuk cut. Gunting ya, gunting. Nah, tapi isunya betul nggak itu cut labelnya. Jadi jangan sampai simbolnya apa namanya, labelnya apa, ya, ini soal meaning of icon. Bagaimana ngetesnya? Ngetesnya gimana ini? Kan kita sedang software testing. Nah, kita sedang menguji tentang meaning of icon. Ya, kalau saya sih harus ada orang ahli yang membantu. Kalau icon gini betul nggak? Pas nggak? Ya, jangan kita sendiri. Kalau urusan begini. Anak UI UX berarti ya, Bu, biasanya. Ya, UI, UX, UID, ini kan di daerah sana. Ada yang tertarik UX nggak? Tahun ini mulai ada tuh yang tugas akhirnya di UX yang angkatan sekarang. Ya, nah, di JTK belum ada yang melirik ini UI design untuk TA. Jarang, bukan jarang, belum pernah. Nah tahun ini
ada yang memulai di UX, ya. UX sekarang jadi serius, UX itu, jadi bidang khusus. Ada alumni kita yang kerjanya di UX, jadi saya tahu kerjanya dia apa, jalan-jalan terus, wawancara, menggali user inginnya apa. Dia kerjanya adalah ngobrol. Kebayang? Dia dari kantor berangkat kemana untuk ngobrol. Kenapa? Dia pengen tahu user pengennya gimana, psikologi user seperti apa, gitu loh. Maka dia pulang ke kantor untuk merancang dalam rangka memenuhi keinginan user. Gitu. Ya, their interpretation should be narrow if you require user to spend too much time and energy trying to figure. Ya, jadi jangan biarkan user harus berpikir keras, spend too much time ya, butuh waktu banyak untuk memahami, gitu. Jadi memang harus dipelototin lagi software kita itu, bukan secara fungsional saja. Harus ada orang yang dari sisi ini juga memeriksa ya. Jadi kebayang mahalnya, ya. Kemudian information relevant. How relevant for the transaction is the information source. Nah ini ya. Jadi apa ya? Ini urusan bahasa ya. Seperti tadi cara menyajikan, bagusnya pakai grafik batang atau grafik file atau apa itu dalam rangka information sound. Jadi data kita disajikan dalam cara yang harus bagus. Ya. Nah, dibacalah ya nanti. Nah, kalau ini apa? How much reading, remembering, and decision making. Nah, ini ya. Jadi aspek kognitifnya juga harus jadi bahan pertimbangan. Don't make user think or work too hard. Kemudian dia pergi meninggalkan aplikasi kita. Kenapa? Karena dia harus mikir kencang untuk pakai aplikasi kita. Wah, how much reading? Lupa lagi ya. Pakai lagi aplikasi, lupa lagi. Kenapa? Susah dipahami, susah diingat. Nah, lalu don't make user think or work too hard. Jangan disuruh, bikin dia simple. Kenapa? Saingan kita banyak. Kalau enggak, ditinggal. Nah, kemudian ini, UI kita, ya, kalau di website, itu link kemana. Nah, itu juga harus dites. Sudah pakai Katalon, sudah? Sedang eksplorasi, Bu, kalau Katalon. Sama SonarQube dan ada satu lagi teh. SonarQube. SonarQube, Katalon, sama satu lagi eksplor. Nah, Katalon itu kan agak spesifik dia sebetulnya untuk, maksudnya bukan agak spesifik. Orang banyak pakai Katalon kalau dia UID, UI testing, memilih pakai Katalon. Jadi sampai saat ini Katalon lebih banyak dipakai di samping karena dia free ya untuk GUI testing. Ya syukurlah kalau sudah pernah pakai. Jadi itu cuma kalau aspek-aspek mental, kemudian itu lebih ke navigasi sebetulnya kalau Katalon ngecek navigasinya betul nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau soal bahasa dia orang berpikir keras atau tidak, lah itu nggak bisa pakai tools, harus ada studi khusus, harus ada survei visibility mungkin ya. Coba dites ke sekelompok orang. Ini cukup paham nggak dengan menu-menu yang ada di aplikasi ini? Kan nggak bisa diotomasi itu. Kalau Katalon lebih ke navigasi fungsional ya. Kalau klik ini betul nggak hasilnya begini.
ya. Tapi kalau aspek tadi yang lebih ke mental gitu, nggak, ya tesnya nggak bisa otomasi pakai tools ya, harus uji coba langsung, ya. Link redundant. Do they confuse user not knowing where to start? Ya, ada aplikasi begitu diklik orang bingung, ini saya harus ngapain sekarang, ya? Atau orang dibikin bingung karena ada banyak pilihan yang, nah saya tuh kalau mau ke sini bisa kemana, ya? Are too many paths to get to certain part of the website. Jadi terlalu banyak path yang diizinkan. Kalau saya mau ke sini, bisa lewat sini. Oh, itu bikin bingung kan? Ada nggak? Pernah nggak dapat aplikasi begitu? Jadi bagusnya gimana? Path-nya jelas aja. Jangan dibiarkan lebih dari satu pintu kalau untuk mencapai satu destination itu. Cukup satu pintu, lalu dia masuk, dan jangan terlalu jauh. Jangan terlalu dalam, sampai orang harus klik 10 kali baru nyampe ke satu destinasi. Itu juga nggak bagus. Itu sebabnya ada UI design ya, karena dari aspek kenyamanan itu jadi mengganggu. Apa misalnya? Apa pernah nggak menemukan kasus? Kalau mau tuh sampai harus masuk 10 kali, 10 step, kan bosan itu. Mungkin jengkel ujungnya. Do they confuse user? Ya, kan tadi. Apakah user bingung bagaimana memulai? Sering itu kalau mahasiswa demo program itu, saya dikasih aja software-nya, bingung saya memulainya. Saya telepon, ini memulainya gimana? Oh itu tinggal dipijit itu. Loh di UI-nya nggak ada itu. Ya, gitu. Navigation. Nah, navigation ini isu yang paling krusial di web. Bukan di web, di GUI ya. Kenapa? Ya navigasi. Kalau dari sini harus kemana? Aduh, saya kalau ada yang mau TA di sini tuh keren lah. Maksud saya JTK jadi kayak, topiknya kayak. Sekarang itu kebanyakan TA tuh kok mesin learning, di mana mesin learning? Banyak yang bingung ya, belajar dari nol. Tapi yang begini-begini nggak ada yang melirik. Padahal ini ramai juga penelitian ini tentang navigasi tes. Ya, research user expectation and experience from the website they use. Ya ini harus inilah. Kalian juga harusnya merasakan itu, mencoba. Kalau saya udah beberapa kali ya, sampai sekarang masih agak jengkel dengan e-banking itu, beberapa menunya tuh benar-benar bikin psikologi saya terganggu karena kurang nyamannya tadi navigasinya. Nah ini tab, menu, kemudian ya to find, discover that they need. Jadi intinya, saya nggak tahu kalian pernah nggak mengalami satu eksperimen atau tugas atau praktikum apa untuk menguji apakah navigasi dari aplikasi yang kita bangun itu sudah betul. Jangan sampai klik, tapi kok ke sini ya. Nah itu kan nggak dirancang itu. Jadi harus ada desain dulu. Pernah nggak waktu di UID sampai mana itu ininya? Merancang navigasinya sehingga ketika dites, dilakukan, dieksekusi, kita bilang, oh ini udah oke atau ini belum. Itu sedang tes navigasi. Pernah nggak di UID? Di praktikum mungkin harusnya. Secara gak langsung mungkin. Secara gak Jadi nggak eksplisitkan gitu. Dijelaskan itu tentang navigation, tapi kayak kita dikasih materi tentang usability, terus kita nyoba sendiri gitu.
Untuk nyoba sendiri. dapat feedback-nya. Nyoba sendiri itu jadi tester. Nguji, benar, nguji. Ngebikin. Ngebuat, Bu. Membuat, tapi nggak dites ya. Nah, kalau sekarang di software testing konteksnya adalah menguji apakah navigasi dari aplikasi yang dibangun itu betul. Jangan sampai kejadiannya niatnya mau dari satu state itu harusnya, misalnya dari state 1 itu harusnya ke state 2, loh ini yang terbuka kok state ketiga atau state ke yang lain, kan jadi salah. Ya. Tadi saya katakan umumnya kalau bikin aplikasi itu keliru ketika back. Nah, kenapa? Banyak itu aplikasi yang back-nya itu tidak sesuai maksud. Jadi maksudnya dia back-nya ke sini tapi real-nya tidak begitu. Itu navigasinya tidak betul. Jadi navigasi ini jadi sesuatu yang penting juga dan harus dites ya. Kalian kalau pakai aplikasi lalu mau cari sebuah function, apa yang dilakukan? Biasanya ngetrace satu-satu kan? Coba ke sini atau buka help. Nah, ini penting ini. Jadi buatlah help. Aplikasi itu harus punya help. Ya. Jadi kalau kita sering ditanyai orang, saya di Polban tuh banyak sekali dosen-dosen dari prodi lain itu yang susah diajak belajar IT, tapi tuntutan udah sedemikian ini. Polban tuh kan segala macam sekarang udah pakai aplikasi, usulan barang pakai aplikasi, input nilai pakai aplikasi, usulan penelitian pakai aplikasi. Lah jurusan lain kalau yang dari JTK itu dosen-dosen walaupun yang udah berumur santai-santai aja. Yang aja sibuk sekali bermasalah terus. Ya. Nah, kalau ada kasus begitu, kalau saya ditanya, saya lebih memilih mengajarkan dia lewat help. Supaya apa? Supaya mandiri. Ngerti nggak maksudnya? Jadi baca help, orang harus terbiasa. Nanti kalau di rumah orang tua yang bukan orang IT, kan lama sekali itu beradaptasi dengan aplikasi-aplikasi baru. Supaya kita nggak capek ditanyai terus, suruh dia belajar dari help. Nah, artinya kalau dari sisi developer, kita ketika bangun aplikasi harus siapkan help. Supaya apa? Supaya orang bisa belajar. Search function. Salahnya bagus enggak help kita? Dari sisi konten, bahasanya cukup memudahkan orang paham, atau cara search-nya juga harus dibikin paham, mudah dan sebagainya. Itu kan harus jadi tanggung jawab developer. Jadi dari sisi konten, function help itu harus readable, mudah, dan dari sisi technical harus gampang nyarinya. Ada aplikasi yang kalau nyarinya itu nggak ada search saya ngetik itu, tapi harus di search lewat menu dia. Aduh, bosan sekali saya. Nggak enak itu, ya. Padahal banyak ininya, langkah yang harus dilakukannya banyak. Contoh lagi yang kurang bagus itu, harusnya sih kalian jadi kritikus dari sisi ini ya, dari sisi UI. Coba kalau ATM saya udah inilah ATM BRI itu sampai sekarang. ATM BRI sampai dari berapa tahun lalu masih juga begitu. Nah, emang nggak ada yang ngasih tahu ya. Lalu histori transaksi di BRI sama saya, kalau BCA saya lupa, tapi BRI sama BNI itu payah itu. Payahnya itu
sering gagal dan akhirnya saya log out. Jadi padahal itu secara teknis programming sangat tidak mudah, sangat tidak susah, gampang sekali. Anak mahasiswa semester 3 juga yang sudah pernah belajar database akan bisa tuh untuk menjawab menu itu, requirement itu. Tapi entah kenapa tuh di e-banking sekelas BNI, sekelas BRI masih begitu. Ya. Ada help di sana? Enggak juga. Bukan help, itu masalahnya bukan help. Saya paham, cuma salah aja dia. Ya. Nah, jadi testing GUI itu aspeknya itu. Memang berikutnya adalah harus ngalamin. Secara teknis itu harus mengalami. Supaya cerita tadi itu ternyata tidak mudah ya. Ya. Nah, cuma kalau kalian mungkin sebagian besar interest di developer ya. Jadi memang sampai hari ini nggak ada yang tertarik untuk ambil TA di subjek ini, khusus testing GUI. Ya. GUI testing nggak ada yang ambil TA, padahal saya ingin tahu ini. Hal menarik. Oke, ada pertanyaan? Untuk GUI testing. Nanti slide-nya saya kirim paper yang nanti harus dibaca. Bagusnya gimana ya? Ininya apa? Nggak usah disetor lah. Tapi kalau nggak disetor dibaca nggak? Maksud saya untuk menambah wawasan dari cerita tadi bahwa sudah banyak orang studi, barangkali aja terinspirasi. Oh, kalau penelitian masalah GUI itu seperti ini. Lalu nanti ada yang tertarik mengambil itu jadi topik TA. Nah, kalau tahun ini yang kalau nggak salah yang ambil UX itu Deborah katanya fokusnya di UX. Yang ambil software testing sekarang ada 3 kelompok ya. Jadi nggak kayak tahun-tahun lalu numpuk di machine learning. Nah, itu ya. Ada yang harus didiskusikan? Bu mau nanya Bu. Oh, Ya? Salaman dulu aja. Siapa dulu? Salaman dulu aja. Salaman dulu. Imanda. Imanda. Oh, yang Kalau Ya? untuk GUI testing sendiri, ini teh bentuk reportnya itu kayak gimana, Bu? Jadi GUI testing. Iya, bentuk reportnya seperti apa? Report GUI testing. Kalau yang dengan Bu Asri yang fungsional sudah latihan. Udah Bu, kalau report yang fungsional udah dari beberapa minggu ke belakang udah latihan tentang reportingnya juga Bu. Harusnya Bu Asri mendemokan itu. Mendemokan dia waktu kerja, dia bahkan si filenya masih dia miliki. Karena waktu dia kerja itu ngetes UI juga. Nanti saya kasih tahu kalau perlu hari Rabu coba suruh tampilkan contohnya. Cuma dokumen itu bukan dokumen standar yang secara internasional dikenal. Itu dia karena dia kerja di Fujitsu punya standar internal. Lalu ketika dia sudah keluar kerja dari situ, dia bawa tuh report testing itu. Salah satunya ada tentang GUI. Jadi kalau dia ngetes GUI lapornya harus bagaimana ya. Sampai urusan warna pun. Misalnya di desainnya itu, si desainer bilang kalau ini warnanya kuning. Developernya nggak kuning. Itu ketahuan itu. Ada dokumen di report itu ada ketahuan. Oh ini salah, nggak sesuai desain. Karena orang yang merancang itu, kenapa dia define harus warna kuning atau biru atau apa juga punya tujuan, tapi si developer kok tidak mengikuti itu urusan warna saja, belum urusan lain terkait GUI-nya. Nah, nanti saya kan hari Rabu masih masuk ya,
semoga file Bu Asri masih ada. Jadi saya minta tolong tunjukkan untuk menjawab pertanyaan Imanda. Ya, Baik Bu. ya. Bu terima kasih. Ya, kalau nanti katalon sudah lancar, nah itu kan salah satunya bisa dipakai untuk nguji navigasi, ya. Dari sini harusnya kemana, betul enggak itu aplikasi ya. Saya pernah duduk bareng dengan yang pulang baru KP, katanya dia pakai katalon di industrinya. Saya bilang, sudah jadi expert belum pakai katalonnya? Lumayan Bu, coba demo. Nah, ambil aja kasusnya punya web Polban, ya. Nah, lalu sama-sama duduk menjalankan aplikasi, sama-sama menjalankan web Polban ACID itu, ya. Nah gitu nyobanya. Nanti kalau katalonnya sudah pintar, sudah ini jago. Nah salah satu kasusnya coba tes pakai katalon aplikasi yang ini aja yang akrab, bisa web JTK atau web kalian yang bisa akses apa akademik Pol, coba aja dites pakai tools itu katalonnya. Tapi tentu itu tidak akan menyangkut aspek-aspek tadi yang agak ke mental, psikologi ya, itu ya kalau tools gitu hanya technical, fungsional mungkin ya. Lalu tadi link, urusan linknya betul tidak, nah ini ya mungkin bisa itu dites pakai katalog. Tidak seluruh aspek bisa pakai teknologi. Karena faktanya automatic testing itu bukan artinya seluruh aspek bisa dites pakai tools. Ada banyak aspek lain yang tetap aja harus manusia yang lakukan. Nah, apalagi kalau bicara apa? Mental, ya. Urusan apa? Kemudahan. Kemudahan tuh gimana kalau pakai tools ya? Nah, kan susah itu ininya. Jadi harus tetap manual. Bahkan requirement fungsional pun tidak seluruhnya bisa dihandle secara otomatis. Tidak seluruhnya bisa pakai tools. Tetap ada bagian-bagian yang harus manual. Ya, kalau saya tuh berharap nanti ada yang kerja praktek jadi tester ya, supaya bisa cerita saya tuh, oh iya betul ya. Tidak seluruhnya walaupun itu fungsional, apalagi yang non fungsional. Yang non fungsional itu apa? Requirement non fungsional itu. Contohnya. Performance Bu. Yang lain-lain performance terus performance salah satunya. Kalau kayak tadi mudah enggak? Itu kan enggak bisa di tes. Itu kan non fungsional. Mudah enggak? Orang butuh energi banyak enggak? Nah, itu bukan fungsional itu non fungsional. Tapi kalau mau sempurna software kita harus dites. Nah, tesnya gimana? Nggak bisa pakai tools, ya. Kalau mudah, capek enggak? Mudah cukup jelas tidak? Oh, itu nggak bisa. Itu betul-betul harus eksperimen secara kualitatif. Harus dieksekusi manual. Nah, kalau aplikasi-aplikasi sekelas Microsoft, itu memang mereka serius juga dalam hal GUI ya, dalam hal interaksi mereka ada satu tim yang juga serius memikirkan itu. Dan saya lihat sekarang industri-industri software yang besar itu sudah serius menghandle urusan aspek-aspek ini, aspek-aspek user experience ini. Ya, kenapa? Customer adalah raja. Sekarang tuh orang pasar itu berebut. Kalau softwarenya bagus, tapi dari sisi interaksi gagal, ditinggal. Makanya serius sekarang. Tapi itu industri-industri yang sudah mengerti. Kalau industri software, bukan industri software. Kalau industri-industri yang menggunakan software di sekitar Ciwaruga, itu
saya lirik-lirik kiri kanan, ada yang bahkan nggak paham bahwa software dia harus dites dulu. Nah, sampai segitunya di Indonesia loh ya. Ada itu. Tapi kalau ngobrol dengan Bukalapak, saya karena banyak alumni yang di sana, kalau saya ajak ngobrol udah serius, timnya juga serius untuk urusan UI. Testing. Jadi testing bukan sekedar fungsional. Non fungsional yang terkait dengan human ini tadi ya. Itu juga serius mereka. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Tadi ada dua Iya, orang. saya mau nanya, Ya. kalau berarti sebenarnya tim tester itu nggak cuman yang pernah jadi developer aja ya Bu ya, yang kayak tadi misalkan yang desainer, UI designer dan UX itu bisa juga nanti jadi ke tester juga ya Bu? Oh bisa. Nggak harus orang yang paham IT bahkan untuk menguji aspek-aspek lain gitu. Yang tadi ke human itu ya, itu harus melibatkan orang lain karena tadi kan di awal itu ini kan pasti harus melibatkan orang non IT ini ya. Secara psikologis kalau GUI kita begini gimana? Itu kan harus konsul ke orang yang paham. Ya. Kalau testing di aspek ini malah saya sarankan jangan orang teknik karena sudut pandangnya bisa beda. Orang teknik kan lain IT aja, bukan teknik umum. Orang IT itu mungkin dengan kompleksitas GUI yang gimana pun dia akan mudah-mudah aja. Tapi kan user umum belum tentu. Gitu ya. Kalau orang yang melakukan testing dari orang IT, ya itu mungkin akan lebih tepat kalau dia tes fungsional ya. Performance harus orang IT sebaiknya ya testing lain. Tapi kalau testing navigasi UI itu menurut saya ada bidang ilmu lain yang harus terlibat di situ. Tata warna, desainernya bikin warnanya harus begini. Terus si developer nggak nurut. Dikiranya itu nggak penting. Lalu dia bikin ini sendiri. Ya, pas dites kok nggak sesuai warnanya. Baru dia sadar bahwa aspek warna itu ternyata penting. Ya. Nah, tapi ngetesnya gimana? Nah, itu nanti saya colek Bu Asri supaya dia cerita tentang pengalaman dulu dia kerja. Saya tahu dia punya contoh, punya filenya. Bagaimana UI itu dites ya. Oke, ada lagi? Bu mau nanya lagi? Nah, mungkin nanti baru berbicara spesifik. Kalau web, karakteristik aplikasinya gimana, sehingga tesnya harus gimana. Kalau mobile, gimana. Ya, kalau mobile, kebayang batasannya apa? Mobile sama web di desktop, web di laptop, tidak mobile, batasannya gimana? Kalau dari GUI, dari ini Bu, kayak bukan konten apa ya, kayak gambarnya gitu. Kalau bisa kecil gitu, untuk yang di mobile, enggak kayak lain-lain. Yang pasti kalau GUI, kalau mobile karena device-nya kecil, tampilannya juga terbatas, nah, maka misalnya gini, ada sejumlah function, misalnya 20 function yang harus dihandle oleh mobile, oleh satu function, baik di mobile maupun di desktop. Nah itu kan desainnya harus beda itu. Kenapa? Karena desktop kan kita leluasa ininya, layarnya. Ya, kalau di mobile, ya mobile segede gini. Ya, nah kalau saya ngobrol dengan alumni yang main di di Android, nah dia pernah cerita tentang Instagram. Jadi Instagram itu karena ada banyak
fitur, fungsionalnya banyak itu dalam satu tampilan itu. Jadi programmingnya kencang jadinya, karena apa? Ini kompleks, UI-nya kompleks. Bukan tampilnya yang kompleks, tapi secara fungsional dari tampilan yang muncul itu di belakangnya kompleks. Ini saya sambil buka Instagram ya. Kenapa saya main Instagram? Ya itu sejarahnya. Waktu itu saya ngobrol dengan alumni, lalu dia bilang, saya tanya, menurutmu dari sekian aplikasi yang populer sekarang, mana aplikasi yang GUI-nya paling kompleks? Dia bilang Instagram. Coba tunjukkan, kenapa Anda bilang itu kompleks? Nah, dia cerita-cerita. Saya install Instagram, lalu saya nyoba, oh iya, kebayang kompleksitasnya sejauh mana ya. Gitu. Ada yang perlu didiskusikan? Tadi Nah, Ilham kalau mau tidak nanya ada, kalau nggak salah, Bu. ya, apa? Tadi Ilham mau nanya lagi kalau nggak salah. Apa? Bu, Yang ada satu lagi pertanyaan. Ini Bu, Apa? kalau misalkan yang GUI testing ini dilakukannya itu sebenarnya sebelum fungsional, Bu. Kalau GUI testing ini dilakukannya sebelum fungsional atau setelah, Bu? Misalkan, jadi setelah fungsional testing langsung ke GUI atau dibalik itu GUI dulu baru fungsional atau sebenarnya bebas? Kalau GUI kan apa ya? Biasanya sih di ujung kalau GUI. Jadi orang kalau fungsional itu tanpa tampil di UI yang bagus, fungsinya sudah betul, udah lulus. Nah, tapi kalau ingin meyakinkan UI ini betul atau tidak, itu nilai-nilai yang dari fungsional harus sudah siap. Jadi biasanya dilakukan di ujung kalau GUI. Misalnya, ada satu proses yang nanti menghasilkan angka tertentu. Ya, bisa saja waktu ngetes GUI angka itu pakai angka dummy ya, bisa kan? Jadi bisa aja tidak di akhir. Tapi biasanya orang kan ingin lihat beneran, ingin lihat nilai-nilai yang lebih real, ya. Tapi kalau mau paralel juga boleh-boleh juga pakai datanya yang dummy, ya. Cuma biasanya pengujian GUI ini di ujung biasanya, ya. Dan ini dirancang dengan serius, sama dengan fungsional. Jadi jangan sampai menganggap GUI nggak terlalu penting, sama dirancang dengan serius. Kalau saya lihat industri saya tuh kalau bicara industri ya, industrinya yang di sana ada alumni, pasti sekitar itulah. Kalau yang nggak ada alumni saya nggak terlalu bisa masuk. Kalau yang di sana ada alumni saya bisa nanya banyak sehingga bisa cerita banyak. Jadi testing GUI ini misalnya ada alumni yang sekarang concern di game, Wali Studio, ada nggak yang melamar ke Wali Studio? Itu dan dia concern ke game. Itu katanya di sana ada 2 orang DKV, alumni DKV, desain komunikasi visual. Nah, itu bidang mereka. Jadi yang merancang adalah orang-orang DKV. Dirancang. Nanti mungkin yang ngetes dia mungkin. Ya. Dari sisi tadi, aspek-aspek tadi. Nah, kapan diujinya? Ya, diujinya karena umumnya di kita orang kerja itu fungsional dulu, kalau saya menduga juga di Wali juga dia lakukan di akhir. Maksudnya setelah fungsionalnya jadi. Saya menduganya begitu. Oke? Tapi bisa nggak tidak di akhir? Bisa juga. Bisa juga pakai data dummy. Ini software-nya sudah jadi, software-nya sudah dibuat, UI-nya habis dari sini ke sini, habis dari sini navigasinya begini. Tinggal nanti masukkan ke fungsional-fungsionalnya. Fungsional-fungsionalnya ditempel. Bisa begitu, tapi nggak umum itu. Biasanya fungsional dulu secara umum. Oke? Ada pertanyaan?
Nah, kalau ini nggak sesusah Anda ini ya, nggak sesusah develop lah. Tapi testing ini penting ya, karena nasib dari software yang kita kembangkan itu ujungnya adalah bagaimana user bisa pakai dengan nyaman, dan itu adalah model interaksi yang bicara. Interaksi antar user dengan software. Nah, kalau itu tidak dirancang dan tidak dites, itu bisa jadi kayak saya sama Butrans Explore Citylink ya. Saya Butrans itu sampai senewan karena apa? Citylink itu besar loh, perusahaan besar. Kok UI-nya parah gitu loh. Nah, di sisi lain saya sama Butrans pernah duduk bareng, happy banget pakai Grammarly. Kenapa? Lucu. Grammarly itu kok sampai menyentuh emosional kita. Gitu loh. Kenapa? Ya itu UI. UI ya. Bagaimana si Grammarly bikin kita bangga, bikin kita malu, bikin kita macam-macam. Itu UX itu seperti itu ininya, dipakainya. Jadi kalau kata Butrans itu si Grammarly, kata-kata yang dikeluarkan oleh aplikasi itu juga pasti orang psikologi yang rancang. Kata-kata, misalnya gini, saya bikin kalimat, nah kalian nggak pakai Grammarly jadi ceritanya nggak terlalu kebayang. Saya bikin kalimat, terus dia pandang kalimat saya itu udah bagus dan beres grammarnya. Apa komentar dia? Tepuklah dadamu. Nah kayak begitu-begitu. Itu kan menyentuh emosi. Sekalian di sisi lain, ketika kalimat saya nggak beres-beres, udah saya ketik update, nggak beres juga, dia kayak marah komentarnya. Akhirnya dia kasih kalimat bikinan dia. Itu kan interaksi yang happy sekali gitu. Dan kita betah berlama-lama pakai. Sebaliknya kalau aplikasi interaksinya gagal, ya, apa tadi katanya? Jangan sampai dia ditinggalkan aplikasinya tadi. Ya. Nah, don't make user think or work too hard. They will leave. Ya. Jadi kalau aplikasinya bagus, kita sambil ketawa-ketawa, aduh kerennya ini Grammarly ya. Keren sekali tuh. Kata saya, Bu, ini serius kan desain kata-kata, lalu si kartunnya bergerak dengan lucu juga. Oh iya, itu orang psikologi itu yang harus bikin, bukan orang teknis kita yang merancang kata-kata itu. Gitu. Ya. UI desain, ada UI testing. Nah, contoh, tapi kalau yang di Bu Asri testingnya nggak menyangkut yang tadi, yang apakah susah memahami, itu kan nggak bisa. Testingnya lebih ke fungsional kalau Bu Asri. Sampai termasuk apakah dia warnanya sesuai dengan yang dirancang. Cuma tadi pertanyaan Imanda kan, bagaimana melaporkannya. Oke? Nah, kalau tidak ada, jadi ini pertemuan terakhir sebelum kita libur. Kalau situasi sudah memungkinkan, agenda Polban Juni kita masuk. Kita masih ada beberapa materi. Saya sih berharap karena testing itu tidak teknikal, tidak terlalu rumit, Anda inilah tertarik untuk baca. Oh gitu loh. Paling tidak dari yang saya kirimkan. Harus mau baca supaya memperluas wawasan. Nanti kita ketemu Juni, ada materi-materi, dan menjelang UAS saya umumkan tugas besar satu lagi, sambil yang tugas besar yang kemarin hasil eksplorasi coverage tools dikumpulkan tanggal 4. Ya, tanggal berapa kemarin tuh janjinya? Nanti kirimkan ke Moodle, lalu saya sama Bu Asri akan review, lalu nanti saya kembalikan, lalu tolong betulkan. Ya, betulkannya dalam seminggu boleh lah. Habis itu silakan baca. Liburan jangan tidak belajar ya. Jangan tidak belajar. Sisihkan waktu beribadah sekian jam,
Nah, sisihkan waktu untuk terus mengakrabkan dengan bidang ilmu kita. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Nanti saya kirimkan di Moodle ini slide-nya sama paper yang saya janjikan. Tolong si papernya dibaca, nggak usah dikumpulkan, karena saya masih menunggu apa yang dikumpulkannya itu, hasil explore coverage tool. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Halo? Cukup, Bu. Cukup. Ya. Tidak ada seperti Ya, itu. sampai ketemu. Selamat berlibur panjang. Kita libur 1 bulan. Semoga sehat semuanya. Kita ketemu Amin. bulan Juni. Semuanya sehat-sehat. Ini juga JTK sedang memikirkan bagaimana mekanisme KP seandainya situasi belum memungkinkan. Tapi Polban mempersilakan, apalagi untuk bidang kita, untuk melakukan KP dengan skenario yang memungkinkan. Nah, jadi kita sekarang sedang hunting industri yang memperbolehkan KP-nya online kalau belum memungkinkan ya. Karena targetnya kan bulan Juli ya. Bulan Agustus. Agustus minggu kedua, Bu. Bukan. Tanggal 3 ujian. Iya. Nah, 3 sampai 7 ujian. Nah, habis ujian KP. Nah, itu Minggu kedua. kalau bidang kita nggak ada masalah. Beberapa industri oke untuk work from home. Kalau sipil saya nggak tahu gimana ya. Karena sekarang bidang sipil, bidang jurusan lain tuh agak bingung juga dengan situasi sekarang. Karena mereka nggak bisa praktikumnya gimana ya kalau virtual. Kalau JTK aman-aman saja walaupun tetap ada kekurangannya ya. Oke, kita akhiri. Selamat berlibur, selamat lebaran, mohon maaf lahir batin. Semoga semuanya sehat-sehat. Belajar jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.